untuk menentukan ular, maka kita tidak perlu lagi harus melihat ularnya. Kalau ada fotonya, tidak apa-apa. Bisa dikirimkan dan bisa kita identifikasi. Tetapi kalau tidak ada, maka kita tidak perlu bingung dengan ularnya. Yang paling penting adalah kita tahu bedanya antara ular berbisa dan tidak berbisa. Kalau tidak berbisa, itu giginya itu tidak punya taring. Jadi, yang hanya ular yang berbisa saja yang mempunyai gigi ada taringnya. Ini ular tidak berbisa golongan piton ya. Dan ini adalah ular yang berbisa, misalnya kobra. Nah, buku yang sudah saya launchingkan adalah buku yang pertama tahun 2022 dan buku yang kedua 2024. Semua ada tentang ikan ular dan tentang macam-macam keracunan. Nah, sekarang kalau kita tidak melihat ularnya, apakah kita bisa mendeteksi apakah itu ular bisa atau tidak, atau apakah itu fase lokal atau tidak? Bisa. Nah, karena ternyata di Indonesia, fenom efek itu yang terutama ada dua macam, yaitu neurotoksin dan hematotoksin. Neurotoksin adalah asetilkolin yang ada di dalam bokol syaraf, itu harusnya berikatan dengan reseptor. Kalau nggak dimatiin, saya diam aja. Ayo dimatiin dulu yang bocor. Mengganggu banget soalnya. Waktu saya cuma 1 jam ya, jadi mohon ya jangan yang gimana loh. Kita matikan aja mikrofonnya dengerin saya ya. Lanjut, Bu. Gimana kalau kalau bocor ya suara saya ya percuma. Ya, jadi matikan aja. Nah, jadi asetilkolin tidak bisa berikatan dengan reseptornya yang membuat otot-otot itu lumpuh. Jadi, ini beda dengan rabies karena banyak sekali orang melakukan cuci sabun kepada gigitan ular. Salah. Gigitan ular tidak perlu cuci sabun karena ini bukan rabies. Jadi, gigitan ular itu adalah paralisis. Tidak merusak syaraf sampai ke otak seperti rabies. Jadi, dalam kondisi ini adalah kelumpuhan otot-otot yang dipersarapinya. Nah, untuk hematotoksin, ternyata dia merusak faktor-faktor pembekuan darah sehingga terjadi perdarahan. Jadi fenom efek utamanya ada dua itu, yaitu paralisis dan rusaknya faktor-faktor pembekuan darah sehingga terjadi perdarahan. Sebetulnya saya berharap Muara Bungo itu menyetorkan data kepada saya kasus gigitan ularnya, Muara karena Jambi, kan Bu. waktu saya Muara Jambi, oh Bu. iya, Muara Jambi itu punya kasus gigitan ularnya kepada saya sehingga saya bisa buatkan petanya. Karena kemarin waktu saya ke Jambi, katanya Muara Jambi itu kasusnya banyak. Jadi kalau misalnya datanya dari puskesmas, rumah sakit bisa disetorkan, kami bisa membantu membuat itu. Untuk kategori satu adalah ular-ular berbisa yang dekat dengan manusia. Kalau di Muara Jambi ya ular hijau, kobra Sumatera, king kobra itu masuk ke kategori dua. Tapi kalau ular hijau dan kobra Sumatera kategori satu. Kategori dua itu artinya kalau king cobra adalah dekat dengan manusia karena dipelihara manusia, dibuat atraksi dan dijual belikan. Nah, jadi kalau Anda konsul ke saya, gak usah semua pemeriksaan fisik itu ditulis. Karena itu tidak terlalu berarti. Pada kasus gigitan ular, ada dua fenom efek yang berarti, yaitu neurotoksin dan hematotoksin. Jadi Anda laporkan 7 aja pemeriksaan fisik untuk neurotoksin, yaitu ophthalmoplegia, kemampuan melirik kiri kanan atas bawah. Ptosis, kemampuan membuka mata. Disfagia, kemampuan menelan. Dyspnea, sesak. Abdominal cramp, nyeri perut. Dan peripheral paralysis adalah nyeri seluruh badan. Respiratory failure adalah ketidakmampuan untuk bernapas. Jadi ini caranya untuk mengukur ptosis. Mengukur ptosis tidak disuruh membuka mata atau kita pegangi matanya, enggak. Tetapi mengukur dengan penggaris kemampuan membuka mata. Kemudian, nah di video ini Anda bisa melihat pasien saya tidak punya kemampuan untuk melirik kiri, kanan, atas, bawah. Anda lihat pupil yang hitam itu di tengah terus. Ketika saya suruh
melakukan lirikan ke atas atau ke bawah, dia nggak bisa. Lihat, pupilnya tetap tengah, kiri kanan juga nggak bisa. Bahkan dia berusaha dengan menolehkan lehernya. Padahal saya hanya minta melirik. Ini yang disebut oftalmopegia. Jadi kalau Anda konsul, ini yang divideokan sama ini yang diukur. Nah, saya lihat, bu, ya lah yang dilakukan pengecekan. Oke, untuk yang perdarahan hematotoksin, selain kita melihat dalam bleeding dan juga hematuri, Anda bisa mengecek 20 WBCT. 2 mili darah dimasukkan botol kaca ya, tidak boleh plastik ya. Karena kalau plastik itu merusak faktor-faktor pembekuan darah. Didiamkan 20 menit, terus dilihat ya, dilihat apakah dia encer atau menggumpal. Kalau menggumpal fase lokal, kalau encer fase sistemik. Kalau itu encer diulang 2 kali, sehingga menjadi 3 kali, jedanya 1 jam. Untuk memastikan apakah betul dia encer atau tidak. Jadi, membedakan ular berbisa itu susah. Ada 2 poin yang saya ajarkan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan, yaitu adanya sisik loreal. Sisik loreal ini adalah menunjukkan ular berbisa. Sedangkan pada ular ya. Yang lain adalah bekas gigitan. Tadi seperti saya katakan, pada ular tidak berbisa, dia tidak punya taring. Giginya seperti pisau bermata dua, jadi akan menimbulkan sebuah luka babras dan juga luka terbuka, yaitu vulnus apertum atau luka robek. Tetapi pada ular berbisa, dia tidak punya dia punya taring, tetapi tidak punya gigi seperti pisau. Ya, kalau bocor langsung saya diam ya. Karena percuma saya teriak-teriak bocor. Nah, jadi pada ular yang berbisa akan menimbulkan bekas gigitan berupa tusukan. Ingat, kalau ini berupa robekan atau babras, berbisa, pada berbisa tusukan. Baik itu tusukannya 1, 2, ataupun ada ular-ular yang bisa mengunyah. Nah, untuk pembengkakan, seringkali Anda juga salah melakukan pengukuran. Anda mengukur, oh setinggi lengan, setinggi. Pokoknya kalau ada bocor saya diam ya, karena ya ibu-ibu, bapak-bapak, mohon dimatikan bentar, 1 jam aja. Ya. Nah, jadi pada pembengkakan itu Anda ukur mulai dia datang di UGD. Misalnya dia sebelum datang UGD sudah diikat dan sebagainya, itu biarkan saja kita cari yang paling proksimal. Nah, kemudian kita tandai, kemudian per 2 jam kita ukur. Jadi 2 jam ini misalnya dari kaki jadi ini. eh, eh, Nah, kita berapa senti? Oh, 10 senti. Kemudian naik ke udah 2 jam berikutnya jadi 20 senti. Kalau misalnya ada peningkatan 2 kali lipat, bahaya menjadi fase sistemik. Ingat, jadi bukan setinggi lengan, setinggi apa badan dan sebagainya, bukan, tetapi per sentimeter tiap dul. Kalau ada peningkat 2 kali lipat, berarti itulah yang menuju progresivitas. Oke, jadi apa yang perlu diperiksa? GCS, nadi, tensi, RR, SpO2, pain score, RPP tadi pembengkakan per sentimeter per 2 jam, dan pembesaran kelenjar getah bening. Yang lainnya nggak usah. Apa yang perlu di lab? Kalau di puskesmas 20 WBCT saja. Kalau Anda punya alat mesin darah lengkap untuk melihat leukosit, trombosit, HB, dan sebagainya. Tetapi kalau di rumah sakit, Anda cukup melakukan darah lengkap dan faal hemostasis, APTT, PTT, INR, BTCT, dan untuk ular-ular tertentu, misalnya ular laut dan ular daboya, kalau daboya nggak ada di Muara Jambi, tapi ular laut ada, yaitu ureum creatinine. Jadi labnya nggak usah aneh-aneh.
Kolesterol, gula darah gak perlu di sini, kecuali nanti ketika dirawat inap membutuhkan sebuah pemeriksaan lebih detail. Tapi di UGD, di puskesmas tidak perlu aneh-aneh. Jadi, karena bisa ular itu lewatnya kelenjar getah bening, maka semua cara yang dulu diajarkan diikat, disedot cross incisi, dikeluarkan darahnya, dikasih air panas, dikasih batu hitam, salah semua. Yang benar adalah karena patofisiologinya kontraksi otot-otot akan mengaktifkan pumping kelenjar getah bening, maka dilakukan imobilisasi atau membuat tidak bergerak bagian yang digigit ular. Jadi kita membuat tidak bergerak otot-otot rangkanya. Jadi kalau Anda ingin tahu imobilisasinya kayak bagaimana, kita lihat dulu sebentar video saya. Gigitan ular di Indonesia adalah masalah yang beraklikat. Dan banyak sekali orang-orang di Indonesia ini yang tidak mengerti tentang penanganan awal atau peski dari penanganan. Hari ini saya, Dr. Maharani, akan mengajarkan tentang bagaimana cara melakukan penanganan awal atau peski penanganan gigitan. Yang pertama, kalau kita mempunyai seorang penderita dengan gigit ular di tangan. Jika ada penderita gigit ular di tangan, baik itu di ujung jari, tengah jari, maupun di bagian lengan atas, maka kita harus melakukan sebuah pertolongan. Karena menurut penelitian Korsa Berlin tahun 79, ternyata gigitan ular bersifat limfoid, maka kita membuat orang yang digigit ular itu untuk tidak bergerak atau diimobilisasi. Pertama-tama kita bisa menggunakan kayu ataupun bambu ataupun kaktus atau sesuatu yang bersifat rigid untuk membuat tangan dari penderita yang digigit ular tidak bergerak. Kita bisa gunakan mitela ataupun kain ataupun tali, tetapi yang kuat untuk membuat ikatan, tetapi bukan di tempat gigitan, tetapi di atas imobilisasi yang berupa kayu, bambu ataupun sesuatu yang imobilisasi bisa kita lakukan secepat-cepatnya ketika orang digigit oleh ular itu. Sampai kira-kira 24 jam sampai 48 jam jika tidak terjadi tanda-tanda menuju ke arah sistemik dengan pembengkakan yang meningkat, perdarahan spontan, ataupun gejala-gejala tanda-tanda sistemik lainnya. Pada kasus gigitan yang hematotoksik, kita bisa melihat perkembangan pembengkakan dengan cara yang sangat mudah yang disebut dengan rapid proximal progressive test, yaitu dengan cara menggunakan plaster untuk melihat perkembangan secara progresif dari pembengkakan. Kita bicara melihat pembengkakannya dengan cara jika pasien datang ke UGD pembengkakan yang kira-kira ada di atas pergelangan tangan, maka kita tandai dengan memberikan plaster di atas pergelangan tangan. Kita tuliskan jamnya, jam 10, misalnya tanggal 7, bulan 7. Kemudian pada 2 jam kemudian, kita lihat pembengkakannya, apakah ada pertambahan pembengkakan atau tidak. Jika ada pertambahan pembengkakan, maka kita memberikan plaster berikutnya di jam tersebut. Kita tuliskan 2 jam setelah penulisan plaster yang 2 jam kemudian kita lakukan observasi dan kita lihat apakah ada pertambahan pembengkakan. Ternyata ada pertambahan. Setelah itu,
kita akan mengambil penggaris untuk bisa mengukur kira-kira di dalam 2 jam itu per jamnya berapa sentimeter. Jika pembengkakan itu bertambah 2 kali, maka pasien ini sudah menuju ke arah sistemik. Kita harus melakukan evaluasi terhadap pemeriksaan tanda dan gejala serta pemeriksaan fisiknya juga disertai dengan pemeriksaan. Pada kondisi disebabkan oleh hematotoksin, kita bisa mengecek secara lengkapnya apakah ada peningkatan dari kondisi-kondisi tanda dan gejala itu, pembengkakan, nyeri, apakah ada spontan bleeding, dan yang terutama adalah apakah dalam pemeriksaan laboratorium terjadi abnormalitas dari perdarahan, ya. Misalnya APTT, PTT, IMR yang meningkat, hemostasis yang kita akan melakukan pengukuran dari distal ke distal. Dari distal kita melihat ternyata pada 2 jam pertama itu 10, kemudian di 2 jam kedua ternyata sudah melebihi 16 cm, berarti ada pertambahan kembali. Tetapi karena belum 2 kali lipat, maka penderita ini kita observasi lagi 2 jam berikut. Seandainya sudah 2 kali lipat, kita akan melihat tanda gejala pemeriksaan fisik dan juga laboratorium. Jika ada abnormalitas, berarti penderita sudah menuju ke fase sistem. Oke, teman-teman. Jadi sudah melihat tentang video imobilisasi gimana. Jadi saya sudah ajari ya, imobilisasinya seperti video tadi. Jangan melakukan imobilisasi yang salah. Karena kalau imobilisasi yang salah, nanti akan menjadi rasis. Jadi kalau tidak mengetahui jenis ularnya, maka lakukan saja dengan Spalex untuk mengetahui jenis ularnya. Misalnya ada foto ularnya, Anda tanyakan kepada saya, misalnya weling-welang, ada ular-ular laut. Nah, maka kita tambah elastic bandit. Jadi elastic bandit itu tidak boleh kepada kobra Sumatera dan king cobra. Tidak boleh pada ular hijau dan ular jenis hematotoksin lainnya. Oke. Nah, hanya pada fase sistemik saja. Ingat nih, semua puskesmas dan rumah sakit di Muaro Jambi, jangan ribut soal antibisa ular. Karena kalau zaman dulu Anda memang tidak ada ahlinya, sehingga semua kasus gigitan ular dikasih antivenom. Padahal itu salah. Jadi menurut WHO yang tadi saya tampilkan di slide pertama saya, di tahun 2010 dan 2016 itu sudah disebutkan bahwa antivenom atau sabu atau yang biasa Anda lihat itu yang biosif buatan Bio Farma itu tidak bisa diberikan pada fase lokal. Dan biosif sendiri karena hanya untuk ular kobra Jawa, ingat kobra Jawa tidak ada di Muaro Jambi. Kemudian ular tanah juga tidak ada di Muaro Jambi. Dan welang pun tidak ada. Yang ada adalah weling. Kalaupun ada itu sangat jarang sekali. Jadi sebetulnya biosif itu tidak untuk Muara Jambi. Tetapi untuk Jawa dan Bali. Yang untuk Muaro Jambi sudah kami siapkan, tetapi ini importase dan ada di provinsi, serta bisa diminta di WA Group kalau ada kasus sistemik dan juga nanti akan saya bantu dengan ACC saya, yaitu polineuro dan polihemato. Ini yang berwarna putih dan biru ini teman-teman. Nah, ini ada di provinsi. Jadi, kenapa Muaro Jambi tidak ada? Ada, tetapi masalahnya Muaro Jambi belum kasih data. Kalau nanti kasih data, kami akan siapkan, dibantu oleh provinsi menyiapkan ini di Muaro Jambi. Tetapi pemakaiannya tidak bisa sembarangan. Jadi harus konsultasi di WA Group dan ACC saya. Karena tahu-tahu nanti Anda salah. Banyak sekali dokter-dokter meskipun dia dokter spesialis karena tidak pernah belajar masih salah. Jadi apalagi teman-teman yang jadi tetap membantu Anda. Nanti tidak perlu repot-repot meluangkan 24 jam waktu saya 365 hari setiap tahun untuk jawab konsultasi ini. Karena diajarkan belum masih banyak yang tidak.
Kemudian untuk ular laut ini ada ya. Dan ini ular Papua itu juga ada sendiri. Jadi antivenom itu yang biasa kita sebut sabu, di Indonesia banyak macamnya. Ada sekitar 5 macam antivenom atau sabu. Kemudian ada anticholinesterase. Muara Jambi sudah dapat di bulan November kemarin. Sekalian saya edukasi sekarang. Jadi eh, anticholinesterase ini hanya diberikan di fase sistemik dan dia ditaruh di puskesmas. 1 atau 2 vial tergantung kepada banyaknya di provinsi itu banyaknya kabupaten kota. Kemarin saya ditelepon Jawa Barat itu hanya bisa ngasih 1 untuk setiap puskesmas. Tidak apa-apa. Jadi itu kalau ada kasus neurotoksin, sekali lagi silahkan dikonsultasikan. Jangan asal memberikan. Sekali lagi, kasus gigi ular gak boleh ngawur lagi kayak puluhan tahun yang lalu. Tapi harus pasti fasenya, harus pasti dia itu venom efek neurotoksin atau hematotoksin. Kalau spesiesnya bisa Anda nggak usah tahu, nggak apa-apa, karena memang susah. Nah, tetapi untuk venom efek, karena dapat dengan pemeriksaan fisik dan juga laboratorium sederhana kayak 20 WBCT itu, maka itu harus dilakukan. Anticholinesterase ini diberikan 1 vial di puskesmas, kemudian dirujuk ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan tambahan anticholinesterase dan antivenomnya. Apakah guna anticholinesterase? Gunanya adalah untuk terjadinya sebuah kondisi neurotoksin itu tidak total, tetapi parsial. Sehingga kelumpuhan otot-otot yang terjadi pada fase sistemik itu bisa dieliminasi dan bisa paling tidak 3 sampai 4 jam itu bertahan untuk dirujuk dan kita beri antivenom dan anticholinesterase lanjutan. Jadi caranya gimana? Caranya adalah dibolus pelan 5 sampai 10 menit pada orang dewasa. Pada anak-anak juga sama, tapi pada anak-anak dosisnya itu 0,01 sampai 0,04. Kalau pada orang dewasa 0,5 sampai 2,5. Satu ampulnya ini 0,5. Jadi Anda bisa berikan 1 ampul untuk orang dewasa dan pada anak-anak itu bisa dilakukan sebuah eh, bukan bolus tapi bisa didripkan saja anak-anak. Kalau orang dewasa bisa dibolus 5 sampai 10 menit. Karena kalau terlalu cepat memberikannya akan terjadi bradikardi dan harus diberi atropin. Oleh sebab itu saya menyarankan kalau pada anak-anak dilakukan drip aja. Kalau pada orang dewasa bolus 5 sampai 10 menit. Kalau ada infuspan nggak apa-apa. Kalau ada apa namanya tuh eh, sebuah kondisi drip aja ya drip aja untuk anak. Nah, untuk kobra Sumatera dia itu bisa nyembur. Tetapi masalahnya hanya terjadi sebuah kebutaan di mata. Nah, jadi kalau dia disembur di tangan atau di bagian tubuh lain selain mata, aman. Tinggal dicuci aja sudah aman. Tapi kalau di mata, tidak aman. Dia bisa menimbulkan kebutaan karena venom dari kobra Sumatera itu kolagenase. Jadi orangnya bisa buta karena kekeruan kolagen atau bola mata. Jadi dia harus diirigasi dengan cairan. Kalau di puskesmas bisa dengan aqua air ya, pokoknya air air bersih ya. Air mentah juga nggak apa-apa, pokoknya air bersih. Tetapi kalau di rumah sakit ya tentu saja cairan infus ya, 3 sampai 6 liter. Kalau kurang dari itu, maka si Vino masih tetap akan bisa menimbulkan sebuah kondisi kebutaan. Ya. Terus di buku saya sudah saya tulis apa itu fase lokal, apa itu fase sistemik. Jadi Anda ikuti itu saja daripada Anda bingung-bingung apa-apa, Anda eh, print saja buku pedoman saya ini kan online, buku pedoman saya kan soft file ya. Kemudian Anda taruh di UGD atau Anda taruh di ICU untuk rumah sakit atau puskesmas itu Anda taruh di instalasi di gawat darurat Anda. Jadi Anda lihat aja di situ. Kalau bengkak itu fase lokal, nyeri fase lokal. Tetapi kalau sudah ada fase sistemik, kalau sudah fase sistemik, kalau mampu ya juga fase sistemik. Jadi sebetulnya kalau pada gigitan ular itu akut kompatible syndrome itu terjadinya di subcutaneous, tidak di intravasia.
Jadi tidak perlu fasiotomi untuk rumah sakit, terutama untuk ular hijau dan ular hematotoksin. Jadi karena fase eh, sistemik tadi itu menimbulkan pembengkakan, maka untuk melakukan fasiotomi indikasi harus jelas. Tetapi karena kompatible sindromnya tidak terjadi pada kasus gigitan ular, maka fasiotomi tidak perlu dilakukan pada kasus gigitan ular. Nah, kita hanya perlu ngecek kalau misalnya Anda punya USG di rumah sakit ya, ngecek cobblestone kayak gini bentukan seperti batu-batu pada bekas gigitan ular. Ataupun draft. Draft itu adalah diastolic retrograde arterial flow. Ya, itu. Atau tadi RPP. Nah, peset yang salah. Kenapa di seluruh Indonesia itu masih banyak kasus gigitan ular meninggal? Karena pesetnya masih salah. Anda termakan dengan YouTuber-YouTuber yang bukan seorang dokter. Menyuruh Anda memberi air panas. Ini pasien saya nih. Akhirnya dia gagal nafas, masuk ventilator, dan jadi kan didot, dikeluarkan darahnya, cross insisi, dikasih batu atau fisiologinya. Jadi kita perlu ular. Nah, jadi untuk pembuatan antivenom oleh Indonesia, memang puluhan tahun kita hanya ada Biosafe buatan Bio Farma. Tahun lalu saya datangkan Thailand untuk bisa membuat produksi baru. Nah, tapi rupanya kalau Bio Farma masih belum bisa, akhirnya saya membuat dengan pabrik yang lain, yaitu dengan Biotis dan juga dengan Labiovac milik TNI. Ini adalah UGM yang bekerjasama dengan Biotis untuk membuat sebuah antivenom baru di tahun-tahun depan, yaitu Cobra Jawa. Dan juga nanti antivenom Papua oleh Labiovac TNI. Jadi profiling protein dibuat prototipe. Nah, jadi sebetulnya konsep dasarnya itu sangat mudah. Finom diikat antivenom. Nggak bisa diikat jamu-jamuan. Nggak bisa diikat oleh eh, apa sebagainya. Jadi tetap oleh antivenomnya. Jadi dia adalah antibodinya. Jadi kalau kita melihat di sini, maka kita akan mengetahui bahwa sebetulnya eh, teori tentang venom ini antara venom dengan antivenomnya. Jadi obat daripada gigitan ular hanya antivenom, obat yang lain tidak bisa. Ya, kemudian di sini kita lihat bahwa venom-venom itu dijadikan sebuah eh, obat dengan cara menyuntikkannya kepada hewan. Kemudian antibodi dari hewan itu dipurifikasi atau imunoglobulinnya dipotong dengan pisau enzim rantai-rantai yang berat. Jadi tinggal FAB-nya saja dan itulah antivenom. Nah, antivenom itu memang sesuatu yang tidak mudah, tetapi sesuatu yang pasti akan bisa menolong. Untuk handling ular tuh kita tidak boleh memegangnya dengan tangan. Karena ular itu buta dan tuli. Jadi dia menganggap orang yang mendekati dia akan membunuh dia, baik itu hewan atau binatang. Karena dia tidak bisa membedakan hewan atau binatang. Jadi untuk handling ular itu harus dengan alat. Seperti yang saya lakukan dengan tongkat bertali. Atau dengan goni untuk ular tidak berbisa. Atau dengan botol aqua untuk ular kecil atau dengan sapu dan pengki atau cikra untuk dengan ular kecil yang ada di rumah. Kalau ibu-ibu rumah tangga di sini bisa. Dan dengan hook kalau itu untuk ular-ular yang ada di pohon. Oke, sekarang kita lihat ya bagaimana cara handling ular. Handling ular sekali lagi yang di-sharekan di video-video atau YouTube itu salah karena memegang dengan tangan. Pasti ularnya menggigit karena dia buta dan tuli. Jadi cukup dengan alat ini seperti saya, talinya dimasukkan kepala ularnya dan dijerat di situ dan yang dipegang adalah ekornya. Jadi aman. Oke. All right, so we're in Nah, sekarang kita Kochi right lihat now, apakah and we're benar gonna see ular a itu cobra menari. dance show with 3 cobras. So this is gonna be the video to make all the other videos on YouTube. This is the cobra dance in India.
Nah, ya. Jadi ternyata ular itu tidak bisa mendengar. Anda lihat karena pergerakan dari lutut si atraktor dan tangan atraktor, maka sebetulnya kobra itu dalam posisi strike akan menggigit. Nah, Anda lihat ya, ini ya. Nah, ini lutut dan tangannya. Nah, jadi sebetulnya ular kobra itu tidak bisa mendengar. Dia hanya bisa mendeteksi getaran dan panas dengan sisik-sisik di perutnya untuk mendeteksi getaran dan ceruk di antara mata dan mulut untuk mendeteksi panas. Jadi kalau tadi dia dalam posisi strike itu bukan menari, tetapi strike karena dia melihat ada getaran dari lutut dan tangan dari si atraktor. Oke, jadi demikianlah presentasi saya tentang gigitan ular dan manajemennya. Silahkan kalau ada yang bertanya. Baik, terima kasih Ibu. Silakan kalau ada teman-teman yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin Oh, Pak Ati. Ya, oh, Ibu Eh, Inut. Ya, silakan Bu ya, Inut. ya, ini lagi di silakan. ini Dokter Maha izin. Ya, ya Bu Apa? Inul. Ya, dokter Ikut ini berduka kita. cita ya kemarin ya, ikut Oh berduka ya, cita ya. makasih dok. Ini saya Iya, lagi sama Mas Icang dokter di Kabupaten Batanghari. ya, Nah, ini dok, kita Neostigmin udah terima ya, 500 ampul. oke. Nah, itu bakal saya distribusikan nanti ke kabupaten kota dok. Ya, jadi Nah, distribusikannya itu ke puskesmas, bukan ke ya, rumah sakit ya. Kemudian ya, kabupaten kotanya dihitung. Memang yang terutama puskesmas rawat inap ya Bu Inut ya. ya, Nah, ya, kemudian pemberiannya harus WA group. Jadi teman-teman di Muara Jambi suruh buat WA group tahu kan sudah ada ya, kan? Semuanya itu ya. di sana. Jadi nanti Nah. waktu memberikannya kita di sana. Makasih Ya, ya Bu kita Inut kan ya. paling di Provinsi Jambi 208 puskesmas, Dok. Ya, Nanti kita distribusikan ke dinasnya aja, Dok, nanti biar dinas betul. yang Ya. mengatur. Jadi Nah, bisa diberikan satu ampul kan itu ampulan ya. Satu ya ampul ampulan, Dok. ya satu Oke. ampul atau dua ampul untuk rawat inap saya sarankan puskesmasnya yang dikasihkan karena kalau rawat Ya, jalan memang first aid yaitu imobilisasi dan pertolongan RW biting sirkulasi ya Bu Ines ya. Oke. ya. Terima kasih banyak, Dok, udah mau Sama-sama. ini Zoom di sini untuk Provinsi Jambi. Makasih, Dok. Oke. Saya mau jalan lagi Ya, sama Pak Icang. oke. Salam buat Pak Ya, Ica. Makasih ya. oke, makasih, Dok. Ya. Oke, saya lihat ada satu pertanyaan dari SD. Jadi dokter SD itu pasti bukan ular berbisa. Nah, jadi karena yang melakukan identifikasi itu bukan ahlinya, jadi kemungkinan bukan ular berbisa. Ya, kalau bukan ular berbisa ya tidak akan menimbulkan sebuah envenomasi. Itu jawaban saya. Terus kalau ada pertanyaan yang lain, oh ini ada dari eh, Tiurlan ya. Nah, jadi dari Tirulan itu pertanyaannya adalah fase di mana pasien datang ke fase keadaan sudah tidak sadar. Ya udah gampang. Kalau tidak sadar berarti Anda harus melakukan sebuah pertolongan ABC, RW breathing sirkulasi. Sudah diajari toh BTLS, BTCLS, ACLS, ATLS. Masukkanlah ETT di sana dengan laryngoskop, kemudian bagging, rujuk. Kalau di puskesmas Anda tidak punya ventilator. Jadi Anda jangan bermain-main dengan pasien-pasien yang tidak sadar. Jadi saran saya lakukan pertolongan ABCD. Di puskesmas bukan tempatnya untuk memberikan antivenom kalau tidak mempunyai alat-alat RW breathing sirkulasi. Nah, tidak punya lab yang lengkap. Kecuali ada puskesmas mempunyai lab lengkap, punya RW breathing sirkulasi, bisa itu. Tetapi ternyata semua puskesmas di Indonesia tidak punya itu. Karena puskesmas itu programnya di pemerintah sebetulnya adalah preventif promotif. Jadi sebetulnya memang untuk kuratif itu di rumah sakit. Mohon kita kita sadari itu.
Kalau sekarang puskesmas ada rawat inap, itu sebetulnya adalah untuk menolong saja kondisi-kondisi yang memang masih bisa dilakukan puskesmas. Tetapi kenyataannya untuk gigitan ular itu puskesmas hanya bisa first aid dan pertolongan airway breathing sirkulasi. Untuk sebuah pertolongan yang sifatnya rawat inap memang harus di rumah sakit. Gitu ya Bu ya. Jadi untuk kondisi kayak gini, lakukanlah pertolongan airway breathing sirkulasi disability, kemudian segera rujuk ke puskesmas. Oke, kalau keluarganya nggak mau gimana? Ya, Anda harus edukasi. Karena saya 7 tahun di puskesmas. Saya tahu masalah utamanya itu bukan keluarganya, tapi Anda yang nggak bisa melakukan edukasi dengan gaya masyarakat. Maaf ya, saya ngomong gini karena saya lama jadi kepala puskesmas. Saya bekerja menjadi kepala puskesmas di sebuah suku yang berbeda dengan saya dan suku ini terkenal dengan kalau kita salah tuh langsung kepala kita hilang gitu karena dia bawa celurit kemana-mana. Tahun pertama saya eh, berusaha mengetahui bagaimana saya bisa mengedukasi dengan baik. Karena suku ini nggak mau sama sekali dirujuk. Ya, memaksa kita melakukan sebuah pertolongan di sana. Akhirnya saya tahu bahwa sebetulnya edukasi itu bukan pada saat kejadian, tetapi adalah hubungan yang dilakukan jauh sebelum kejadian. Jadi setiap hari saya itu melakukan apa namanya itu ya kunjungan ke puskesmas pembantu, kemudian ke Polindes. Waktu itu kalau ada posyandu saya ikut sehingga masyarakat tuh kenal saya. Sehingga ketika saya melakukan edukasi sebagai dokter kepala puskesmas di sana, zaman dulu itu dokter kepala puskesmas dan dokter pasien pelayanan itu sama karena satu puskesmas cuma satu dokter. Saya melakukan semuanya itu. Jadi akhirnya saya paham bahwa kalau masyarakat itu menolak edukasi kita bahwa eh, rujukan dan sebagainya itu berarti kitanya yang tidak bisa mengedukasi dengan bahasa masyarakat. Jadi saran saya untuk ini, untuk teman-teman yang di puskesmas, lakukanlah sebuah seni melakukan edukasi dengan memahami masyarakat Anda. Nah, kemudian kalau misalnya itu di rumah sakit tidak mau dilakukan sebagainya, saya sarankan yang mengedukasi bukan dokter lagi, tapi customer service. Kalau dokter, Anda tentu terburu-buru mengerjakan pasien dan pasien Anda banyak, sehingga Anda tidak akan sabar menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Saya 13 tahun jadi kepala puskesmas, kepala UGD. Jadi 7 tahun jadi kepala puskesmas, 13 tahun jadi kepala UGD. Nah, jadi dari situ saya mengetahui bahwa ternyata di UGD memang yang melakukan di rumah sakit ya, yang melakukan edukasi itu harusnya bukan dokter, tetapi customer service. Kalau customer service-nya itu perawat atau orang yang mengerti kesehatan, kalau di luar negeri seorang relawan, tapi relawannya ya mahasiswa kedokteran, mahasiswa apa namanya SKM dan sebagainya. Nah, di Indonesia harusnya seperti itu sehingga tidak ada keluarga pasien yang marah pada dokternya, marah kepada perawatnya karena mereka tidak paham. Karena sebetulnya dokter perawat itu tugasnya kalau di UGD nolongin pasien, bukan edukasi. Yang edukasi bagian customer service. Oke, begitu ya jawaban saya. Jadi kalau ada seperti itu, lakukanlah pertolongan airway breathing sirkulasi. Kalau Anda tidak bisa, yo sekolah lagi, yaitu Anda ikut pelatihan-pelatihan ACLS, BTLS, dan sebagainya. Kalau perlu, sekolah lagi, misalnya Anda dokter umum, ya sekolah lagi spesialis. Anda perawat, ya sekarang kan ada perawat-perawat spesialis ya, supaya Anda bisa mengatasi airway breathing sirkulasi. Oke, lanjut ya. Setelah gigitan ular, yang bocor, yang bocor, yang bocor bisakah dimatikan? Saya cuma sebentar loh, sorry ya. Nah, kalau ngomong yang lain waktu kan bisa, kalau saya sebentar aja. Selamat siang, mohon izin bertanya. Jika lokasi gigitan pada leher, nggak apa-apa. Sekali lagi, ini bukan rabies. Mungkin Anda tercampur baur dengan edukasi rabies. Kalau rabies, kepala, tangan, dan sebagainya itu menentukan karena dia virus. Kalau digigit ular, dimanapun tempatnya berbahaya. Nah, karena gigit ular itu venom. Seperti yang saya katakan, tidak tergantung lokasi.
Tetapi kalau rabies karena dia virus tergantung kepada lokasi. Oke, saya clearkan ya. Jadi untuk gigitan ular gak perlu dicuci sabun, gak usah takut lokasinya karena tidak berpengaruh. Dan satu lagi, kalau digigit ular itu berbeda dengan rabies. Kalau rabies kan harus disuntik VAR dan sebagainya. Kalau digigit ular tidak semuanya harus disuntik VAR karena hanya disuntik antivenom karena hanya yang fase sistemik saja membutuhkan antivenom. Kemudian setelah mendapatkan antivenom perlu dipantau berapa jam apakah ada efek samping. Kalau di puskesmas itu kan tidak ada antivenom karena alat-alatnya terbatas. Kalau di rumah sakit itu eh, pemantauan itu adalah mulai anamnese, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan lab dan penunjang, Dok. Pemantauannya per 24 jam. Sebetulnya kalau di guideline WHO per 8 jam. Tetapi di Indonesia karena Anda BPJS sangat banyak, jarang sekali pasien umum, jadi pemantauan 8 jam itu tentu saja sangat berat dan mahal. Jadi di Indonesia guideline-nya atau pedomannya saya buat per 24 jam. Jadi per 24 jam Anda melakukan updating anamnese, keluhan utamanya, kemudian updating laboratoriumnya, pemeriksaan fisik jangan lupa, dan juga pemeriksaan penunjang, misalnya EKG. Jadi per 24 jam. Tetapi jika kurang dari 48 jam, 24 jam itu ada sebuah progresivitas, misalnya progresivitas pemburuan. Misalnya tadi dia masih oke, tapi sekarang ini dia sudah mengalami respiratory failure. Ya jangan tunggu 24 jam, saat itu juga dilakukan sebuah tindakan untuk menyelamatkan airway, misalnya memasang ETT, memasang ventilator, dan sebagainya. Jadi dok, kalau Anda bertugas di rumah sakit, pada kondisi fase lokal, per 24 jam pemantauan. Tetapi pada fase sistemik, tentu saja kalau di UGD kan red zone ya, tentu saja itu hitungannya bukan jam, tetapi menit. Bisa, kalau saya ya, dulu waktu saya menjadi kepala UGD dan spesialis emergensi, per 10 menit saya lihat pasien itu. Kalau makin buruk ya per 5 menit. Kalau perlu saya nunggui di sana. Nah, jadi memang pemantauannya adalah tergantung kepada kondisi pasien fase lokal atau sistemik ya. Oke, kalau saya pernah ada pasien datang ke puskesmas anak kecil digigit ular, ada bekas 2. Nah, ini dia. Tadi saya sudah sebutkan. Bekas gigitan tidak harus 2. Karena 1, 2, atau banyak itu tergantung kepada ularnya. Kalau king cobra dia itu suka mengunyah, maka bekasnya lebih dari 2. Kalau itu anomali taringnya cuma 1, ya bekas gigitannya 1. Jadi tolong kata-kata 2 itu sudah dihapuskan dari anamnese gigitan ular. Ya, jadi kalau di buku pedoman saya tidak lagi pakai dua bekas gigitan. Salah itu ya sudah. Nah, jadi itu ya dok, dan nampak melalui membiru. Oke, ada numpasin baik, nggak apa-apa. Jadi apakah itu masuk? Ya, jadi salah pertanyaannya dok. Mungkin Anda masih pakai ilmu yang lama. Jadi untuk gigitan ular itu yang penting adalah seperti yang saya ajarkan tadi. Pemeriksaan fisiknya adalah neurotoksin dan hematotoksin. Ptosis ada enggak? Ophthalmoplegia, dysphagia, dyspno, abdominal cramp, peripheral paralysis, respiratory failure, gum bleeding perdarahan, hematuria, trombositopeni, kemudian APTT, PTT, INR meningkat. Itu tanda gejalanya gigitan ular. Jadi bukan lagi pertanyaan seperti Anda ini ya dok, tapi sesuai dengan yang saya ajarkan tentang fenom efek. Nah, kemudian, jadi semuanya salah karena Anda melakukan pemeriksaannya masih cara lama salah. Tapi kalau nanti Anda menggunakan cara saya, yang tadi itu bukan cara saya, ini cara WHO sebetulnya tahun 2016, Anda akan tahu dia gigitan ular atau tidak karena fenom efek tadi neurotoksin atau hematotoksin itu terlihat dari pemeriksaan fisik, anamnese, dan juga pemeriksaan penunjang dan laboratorium yang Anda lakukan. Kemudian, eh, sebelum apa nih pertanyaannya? Observasi pasien di IGD untuk memastikan pasien diperbolehkan pulang, sekiranya berapa lama waktu observasi yang dibutuhkan?
Apakah setelah pemeriksaan 20 WBCT negatif dan tidak ada hemoneurotoksin, pasien dipulangkan? Oh, jawabannya seperti yang saya presentasikan tadi. Jadi, enfinomasi itu berlangsung 24 jam sampai 48 jam. Kalau terjadi sistemik, ya lebih lama lagi. Jadi, berapa lamanya? Itu 24 jam sampai 48 jam. Jika 24 jam sampai 48 jam itu tidak ada tanda gejala sistemik, maka pasien bisa dipulangkan. Terutama yang 24 jam. 24 jam adalah suspek non-venomous alias ular tidak berbisa. Tapi kita tidak bisa tahu karena nggak ada fotonya, orangnya tidak tahu jenis ularnya, orangnya tidak ingat ularnya, atau ularnya lari, atau orangnya tidak tahu hewan apa yang menggigit, maka observasi 24 jam. Tetapi di dalam 24 jam ini tiba-tiba ada tanda-tanda seperti tanda gejala gigitan ular. Misalnya terjadi sebuah kondisi penurunan trombosit meskipun tidak di bawah 100. Terjadi sebuah hematuria meskipun warnanya hanya berubah menjadi coklat bukan menjadi merah. Maka kita tambah observasinya jadi 48 jam. Tapi kalau 48 jam itu memburuk, maka kita harus cekkan menjadi fase sistemik tadi. Fase sistemik adalah trombosit kurang dari 100.000, faal hemostasis meningkat 2 kali lipat, terjadi tanda dan gejala sistemik pada neurotoksin maupun hematotoksin, maka dia masuk ke dalam kondisi enfinomasi sistemik. Nah, jadi begitu ya, Bu. Jadi 24 jam sampai 48 jam dan setelah itu kita harus tes anamnese, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan laboratorium. Jadi standarnya 4 ini, Bu. Kalau Anda ingin tahu apakah ini fase lokal sistemiknya bisa pulang atau tidak, setelah 24 jam sampai 48 jam tadi, lakukan 4 hal ini. Begitu Pak, kira-kira yang dari pertanyaan di sini mungkin ada yang ingin bertanya langsung kepada saya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Izin Bu Maha. Ya. Kalau yang dari Dinkes, kami selalu melaporkan setiap kasus gigitan ke provinsi, Bu. Rutin, setiap ada kasus gigitan yang konsul ke Ibu. Terakhir kemarin di Rumah Sakit Sungai Bahar. Nah, itu tetap kita laporkan, Bu, tapi ke provinsi, Bu. Begitu. Loh, kan ada WA group. Untuk Mm-mm. kasusnya itu ya harus dikonsulkan di WA group itu. Karena provinsi kan nggak ada. Karena provinsi itu cuma datanya, Pak. Tapi untuk Ya, menentukan itu fase lokal sistemik, dokternya yang harus konsul. Jadi Muara Jambi, mohon maaf ya, mohon konsul itu dokternya puskesmas atau rumah sakit. Kalau Dinkes itu lapornya adalah berupa data kasus, bukan data pasien kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi kalau Anda Dinkes lapor kepada saya, salah. Karena yang dilaporkan kepada saya adalah kondisi fisik pasien dan penentuan antivenomnya. Tetapi misalnya Muara Jambi itu kasusnya ada 10. Nah, kasus 10 itu dilaporkan kepada Dinkes Provinsi. Tetapi kalau misalnya ada pasien X kemudian mengalami gini gitu, nah itu lapornya kepada saya. Gitu Pak ya. iya. Nah, nanti Ya, gini Bu, maksud saya gini Bu. Kalau laporan yang untuk konsul itu setiap dokter rumah sakit biasanya itu konsul ke Ibu itu Bu. Nah, tetap kami bukan rumah sakit ya, puskesmas juga loh ya. ya Puskesmas ya, Nah, kami tetap melaporkan ke Dinas Kesehatan terkait dengan jumlah kasus ya, gigitan. Itu itu rutin Ibu, itu rutin kami betul. kami Ya, sering itu lakukan. betul. Nah, itu betul. Nah, jadi kalau misalnya provinsi bisa memberikan, soalnya kalau kadang saya di provinsi saya mendapati nggak dilaporkan. Kemarin kan saya ke Jambi. Saya tanya, Ya, ini ya, mana ya. aja? Ternyata ada yang nggak lapor. Kalau nggak lapor itu nggak bisa bikin petanya.
sehingga kami tidak bisa menghitungkan antivenomnya. Gitu aja. Siap Bu, siap. Iya, siap. Nah, barangkali ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan Ini teman-teman. ada ini Bu di chat ini Bu, pertanyaan dari Dr. Wahyudi ini Bu. Oh ya, oke. Izin pertama, apakah Izin. tugas desa boleh dilakukan pelatihan Izin. penanganan digigit ular karena loh jadi Izin. dokter, maafkan dokter. Salah lagi. Videonya di kami. Tadi saya sudah jawab ada pasien sudah. Oke, sebentar ya teman-teman. Saya lihat dulu yang bertanya di chat. Apakah petugas di desa diajukan untuk diikutkan pelatihan? Pelatihan ini saya minta Anda. Jadi tugas di desa itu maksudnya siapa? Puskesmas kan? Apakah ada petugas selain? Soalnya kan tenaga medis nggak boleh loh melakukan sebuah sebuah penanganan gigitan ular, apalagi dengan memberikan obat. Nah, tapi kalau misalnya imobilisasi yang tadi ada videonya itu dilakukan oleh puskesmas pada desa misalnya yang kerja di perkebunan dan sebagainya bisa. Jadi sebetulnya pelatihannya cuma satu, yaitu pelatihan imobilisasi. Nah, itu bisa. Anda bisa ikutkan untuk pelatihan imobilisasi dengan memakai video saya tadi. Begitu ya, siapa ini? Dokter Tirwan Sirait. Kalau Dokter Wahyuni tadi, untuk saat ini ada pasien datang ke PKM dari pemeriksaan ularnya berbisa. Yang menentukan ular berbisa itu siapa? Kalau misalnya yang melakukan identifikasi Anda ya cukup diragukan. Maafkan ya dok, karena Anda bukan ahli herpetologi. Jadi silahkan sharekan foto ularnya kepada kami. Jadi ceritanya kan sudah ada WA Group Muara Jambi. Silahkan Anda melakukan share foto ularnya. Sehingga kami bisa tahu ularnya itu apa jenisnya. Kemudian kalau tidak ada foto ularnya, berarti Anda tidak bisa menyebutkan itu berbisa dok tetapi suspek dan menunjukkan gejala sini berarti ya fase lokal, Dok. Nah, jadi kalau tindakan pertama yuk gampang saja seperti yang saya ajarkan tadi. Aduh, enggak dengerin nih, Dokter, yaitu imobilisasi dan dilakukan observasi 24 jam. Gini aja, Dok. Kalau dokter bingung, dokter Wahyudi, silahkan sekarang Anda share kasus Anda tadi dan foto ularnya di WA Grup Muara Jambi. Kan sudah ada file WA grupnya. Nah, kita akan lihat pasiennya apa. Ya, oke. Apa lagi ini ada? Oh, ada yang tanya ya. Novi, siapakah DPJP-nya? Direktur ya tidak salah kalau ada direktur itu. Kemudian dokter jaga oke. Saya kasih tahu. Dokter jaga bukan DPJP, ya kan? Dokter jaga adalah dokter yang melakukan sebuah proses pertolongan kegawat daruratan di IGD. DPJP-nya adalah dokter yang ada di ruangan karena rawat inap. Jadi DPJP-nya kalau kasus itu kobra ya beda karena ada indikasi untuk melakukan sebuah operasi pada kobra yang nekrosis. Tapi kalau itu ular hijau hematotoksin ya penyakit dalam karena tidak ada yang akan dioperasi.
dia hanya melakukan pemberian antivenom yang sistemik dengan polihematuk. Kalau itu neurotoksin, ya DPJP-nya anestesi dan kalau misalnya terjadi sebuah kondisi penurunan kesadaran atau terjadi sebuah kondisi koma. Tetapi kalau tidak, ya spesialis neuro. Jadi sebetulnya DPCP gigitan ular itu aslinya bukan bedah seperti masa lalu. Karena masa lalu itu mereka masih menggunakan cross ICC sehingga akhirnya dikasih bedah. Kalau sekarang sesuai dengan venom efeknya. Kalau venom efeknya itu butuh sebuah tindakan operatif kayak nekrosis tadi pada kobra, ya bedah. Kalau hanya sebuah pemberian antivenom karena perdarahan, ya penyakit dalam. Kalau itu sebuah kondisi neurotoksin, ya SP neuro. Tetapi penurunan kesadaran, ya anestesi. Ya, begitu ya kira-kira teman-teman. Oke, silakan siapa lagi yang mau bertanya? Izin, Dokter Wahyudi dari Puskesmas mana? Dokter Wahyudi. Dokter Wahyuni dan Puskesmas mana? Ya, Pak, puding ya, ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, silakan Dokter Wahyudi nanti share ke WA grup Muara Jambi ya. Saya akan lihat ularnya. Tidak. Ada pertanyaan lagi tuh Bu di ruang chat Bu Oke. dari Rita Susanti. Oh ya. Apakah pasien yang digigit ular datang ke puskesmas setelah kita imobilisasi, observasi selama 2 hari pertama, atau dua coba tidak ada tanda-tanda simptomi, apakah pasien dipulangkan tanpa diberikan? Aduh, tak cubit loh dokter, tak cubit nanti nggak dengerin. Jadi begini, tadi makanya saya sudah menduga akan ada terjadi gini karena setiap hari ini saya training dan puskesmas ataupun rumah sakit pasti mengulang. Nggak apa-apa, udah. Tapi nanti saya bagi buku pedoman ya, silahkan dibaca. Jadi untuk kasus gigitan ular itu harus dipastikan dulu ular berbisa atau tidak. Bagaimana Anda bisa tahu? Konsulo di WA Group. Gitu. Karena kalau seperti tadi Dokter Wahyudi menentukan itu berbisa tidak berbisa, maka saya katakan salah Anda. Karena yang menentukan berbisa dan tidak berbisa itu harus pakarnya. Karena Anda bukan pakarnya, silakan share di WA Group. Karena kalau misalnya ada kesalahan, misalnya ya, Anda ngomong tidak berbisa, kayak kasus di apa namanya Pekalongan. Dokter jaga ngomong tidak berbisa. Akhirnya pasiennya mati kan itu. Dokter jaganya langsung kena hukum karena dia bukan ahli herpetologi, nggak bisa menentukan itu berbisa dan tidak berbisa. Jadi ke WA Group. Nah, jadi dok, tentukan di WA Group ular berbisa dan tidak berbisa, kami akan menolong. Kalau ternyata ular berbisa, dia tidak boleh pulang 24 jam sampai 48 jam. Tapi kalau untuk ular berbisa, kalau tidak berbisa, bisa pulang. Kemudian, kalau itu di puskesmas, Anda melakukan observasi 24 jam kan? Seperti yang saya cerita tadi. Kalau 24 jam tidak ada tanda-tanda jadi sistemik, maka di hari 25 jam atau 28 jam bisa pulang. Kontrol 2 hari lagi. Tetapi jika 24 jam itu ada tanda-tanda menuju sistemik, meskipun kondisinya masih belum kondisi sistemik, misalnya sistemik yang sebenarnya, misalnya ya, eh, encer atau setengah encer, setengah menggumpal. Maka Anda tambahkan observasi 24 jam lagi jadi 48 jam.
Kalau di 48 jam masih tetap separuh encer, separuh menggumpal, Anda rujuk aja untuk menentukan 20 BWCT ya, untuk menentukan apakah darah lengkap APTT, PTT, INR-nya itu mengalami abnormalitas. Kalau itu neurotoksin, neurotoksin itu lebih cepat, Dok. Jadi kalau 24 jam dia tidak ada tanda-tanda menuju sistemik, maka dia bisa pulang. Tetapi kalau 24 jam itu kok tiba-tiba ada petosis meskipun yang lainnya oke. Atau dia merasa nggak bisa nelan meskipun nggak ada petosis, oftalmoplegia atau dyspno. Maka Anda teruskan observasi itu jadi 48 jam. 48 jam dia ada sesak, ada gagal nafas, ya sudah fase sistemik rujuk saja. Gitu, Dok. Jadi seperti ilmu gigitan ulat itu tidak lepas dari ilmu kedokteran, yaitu anamnese, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan pemeriksaan laboratorium. Mungkin selama ini di puskesmas itu adanya ilmu administrasi, Dok. Tetapi ilmu yang anamnese, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan penunjang tidak dilakukan penuh. Maafkan, saya ngomong gini karena saya 7 tahun jadi kepala puskesmas. Saya tahu bahwa pekerjaan kadang-kadang itu hanya administratif, sehingga kita tidak melakukan pemeriksaan yang bagus untuk skill medis kita kepada pasien-pasien itu. Jadi lakukanlah pemeriksaan dengan seksama, Dok. Anamnese yang detail, anamnese harus terfokus ya. Jangan anamnese hanya ular aja, tapi bukan. Anamnesenya adalah Anda digigit di siang hari atau malam hari, karena itu menentukan jenis ularnya. Apakah yang Anda rasakan itu menentukan jenis ularnya? Kalau orangnya ngomong, badan saya seluruh tubuh sakit, bisa aja dia peripheral paralysis, sebuah tanda neurotoksin. Atau dia ngomong, saya tadi mengeluarkan ludah berdarah, bisa aja itu gum bleeding. Jadi amnese yang terfokus. Pemeriksaan fisik, jangan pemeriksaan yang aneh-aneh, anemis ekterik tadi, tapi pemeriksaan terfokus. Yang saya ajari neurotoksin dan hematotoksin tadi. Dan lab kalau di puskesmas ya 2 PCT saja. Jadi, Dok, untuk kita bisa melakukan sebuah diagnosa yang benar, 4 hal ini harus benar. Sehingga kita bisa tahu pasien kita itu fase lokal atau sistemik. Gitu ya, Dok ya. Nah, jadi untuk puskesmas antivenom tidak boleh diberikan karena Anda tidak mempunyai lab yang cukup, pertolongan yang cukup. Kalau puskesmas sudah punya lab APTT, PTT, INR, dan juga mempunyai darah lengkap, saya bisa puskesmas dapat antivenom. Tapi sekarang tidak. Karena untuk puskesmas hanya bisa fase lokal, yaitu melakukan first aid dan pertolongan RW bidang sirkulasi. Jadi, apakah tidak diberi antivenom? Ya tidak. Karena untuk saat ini Puskesmas Muara Jambi dan seluruh Indonesia, karena nggak ada alat-alat yang lengkap, maka tidak bisa melakukan sebuah kondisi diagnosis sistemik itu. Paham ya, Dok ya? Jadi antivenom itu hanya diberikan di fase sistemik. Dan yang bisa menentukan fase sistemik untuk saat ini adalah rumah sakit. Tapi kalau puskesmas nanti sudah jadi mini hospital dengan betul-betul kelengkapan laboratorium dan sebagainya, ya bisa aja. Oke. Kemudian eh WA grup yang mana? Ayo tunjukin, Pak. WA grupnya yang mana, Pak Ari? Itu ada yang tanya WA grupnya yang mana? Ada WA grup Muaro Ini Jambi yang ada. dari Kota Malang ini, Tolong Bu. dimasukkan. Nah, Dari Kota Malang, Bu. Saya bingung juga kok bisa masuk, Bu. oh Dari Kota iya. Malang. Ya, kalau dari Kota Malang ada WA Group Jawa Timur. Oke, ada. Oh ya, tadi saya share memang ke Kota Malang ya. Nah, jadi yang Kota Malang ada WA Group yang di Jawa Timur. Ada, Bu, nanti tak sharekan. Ada WA Group. Kalau seluruh Jawa Timur itu dibuatkan oleh Dinkes Jawa Timur. Ada WA Groupnya ya. Jadi seluruh Indonesia ada, Bu, 48 provinsi ada. Kemudian yang Muara Jambi sudah saya share nomornya Bu Desia. Nah, Bu Desia ini adalah Provinsi Jawa Timur. Nanti begitu ya kira-kira teman-teman. Ya tadi saya share ke ID Malang ya supaya mereka juga terupdate. Buku pedoman ya boleh. Nanti saya sharekan kepada Bu Susilowati ya
supaya kok sorry, Bu siapa tadi? Bu Inut, supaya buku-bukunya bisa di-share gitu. Oke, ada lagi? Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Jadi buku ada, WA grup ada, nanti saya sharing ya. Tadi memang sengaja saya panggil mereka karena Anda cuma 50 orang toh. Nah, saya sambil mereka. Rugi nanti kalau 50 orang aja biar banyak yang tahu. Oke. Terima kasih Dokter Esti. Nanti WA saja ya. Mungkin Pak Ari nomor WA saya bisa di-share di sini ya. Jadi yang dari provinsi yang lain kayak Malang sama tadi itu dari Bengkulu tak ajak juga bisa ini kan bisa WA saya. Oke ya, Ya begitu Bu, ya Bu siap Bu. Ya. Dokter Esti. Makasih ya. Apa namanya? Biar update, biar update. Oke, Silakan Bapak Ibu masih ada. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Pak Pak Ari, yang kita bahas Ya, hari ini. Terima kasih. tadi ya, kami tuh terbantu ya. hilang, Terima tidak kasih Bu. dengar. Jadi ini udah nih kita nih. Sudah. Oke, Sudah izinnya selesai. keluar ya. Ya, Ya, terima kasih. Sinyal saya kok naik Ibu, turun. Bu Maha, kita foto bersama dulu Ibu. Bisa Bu? Ya. Oh Ya, ya, ayo kita foto ya foto bersama. bersama ya. Semua buka ini ya, izin buka. Izin Bapak Ibu untuk buka videonya ya. Untuk suaranya tetap di mute. Kita foto dulu untuk kenang-kenangan, Bu. Jangan pergi dulu. Mohon untuk jangan live dulu ya Bapak Ibu. Ada mau turun kami. Siap Bu, mohon sebentar Bu. 1 menit aja, 1 menit foto Ya, dulu, Bu. sebentar saja Bu. Tenang, tenang, Sebentar tenang. Mohon buka kamera semua. Baik, terima kasih sudah semua. Izin untuk slide pertama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sampai ketemu lagi. Nanti saya datang ke Muara Bambi. Ya, Terima dadah. kasih Terima Bu kasih, Dokter. atas apa yang sudah Makasih ya. disampaikan. Yuk, nanti Ya, kalau Bu. Malang gampang, nanti tak buat lagi di Malang ya. Boleh dokter, kita Iya, tunggu. iya. Oke, Bu. Oke, kalau Malang deket aja besok tahun baru aku pulang tak mampir. Iya, Bu. Ya, terima kasih banyak ini Bu Maha. Oke. Coba bunyikan yang mana, Bang? Coba. Bunyikan ini. Terima kasih Bapak Ibu, izin kami end ya untuk Zoom-nya hari ini. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga. Terima kasih.
Izin and Makasih Bang Adi. semuanya ya. Makasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih dokter, terima kasih Bang Ari. Terima kasih Bang Adi.